Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para pendengar, para pecinta Ragi GKI Banjarbaru. Selamat mendengarkan Ragi pada pagi hari ini. Menyalahkan orang lain itu memang mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Karena untuk mengakui kesalahan sendiri itulah menjadi sesuatu yang sulit. Ya, melempar kesalahan kepada orang lain itu mudah saja. Tapi mengakui kesalahan sendiri itu perkara yang sulit. Nah, inilah yang dilakukan oleh Raja Ahab pada waktu itu. Ya, ia yang menyembah berhala, ia yang menduakan Tuhan, tidak mengakui kesalahannya, tapi menimpakan kesalahan itu kepada Elia. Ketika bertemu dengan Elia, Raja Ahab menyalahkan Elia. Dalam nas kita berkata, dalam ayat 17 itu, engkaukah itu yang mencelakakan Israel. Nah, Ahab justru menyalahkan Elia, Bapak Ibu dan Saudara, tidak mengakui kesalahannya. Elia membuka atau menyingkapkan sesungguhnya siapa yang salah. Yaitu dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi di sini dikatakan Elia justru Ahablah yang salah sebenarnya. Ia yang telah menduakan Tuhan, bukan hanya dirinya tapi seluruh keluarganya, sehingga Israel dihukum oleh Tuhan. Nah, tentu saja Ahab tidak katakanlah dengan segera mengakui, oh saya yang salah. Ya, jelas ia membantah bahwa ia salah. Maka itu kita dalam nas kita pada hari ini dalam ayat 15 itu ada satu upaya pembuktian siapa sebenarnya yang salah. Karena itu Elia katakan, mari kumpulkan seluruh orang Israel ke Gunung Karmel, beserta dengan nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi Asyera. Yang 400 masing-masing jumlahnya itu, untuk kemudian di sana akan ada pembuktian siapa yang salah dan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu endingnya Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kemudian Allah memang berpihak kepada Elia, nabi-nabi Baal, Asyera itu semuanya dibunuh habis. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang kemudian dalam kehidupan yang nyata di tengah-tengah hidup ini, mempersalahkan, menyalahkan, mengkambing hitamkan, tidak mengakui kesalahan itu adalah bukan sebuah fenomena baru. Dari sejak dahulu sampai dan sekarang ini pun itu tetap ibarat kata itu menjadi suatu kebiasaan hidup manusia. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini tentu kita bersama diingatkan. Firman Tuhan jelas berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau salah akuilah kesalahanmu, kalau benar katakan kebenaran itu dengan benar. Tidak kemudian manipulatif. Artinya yang benar berusaha ditutupi, yang salah berusaha dibenarkan. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu dan Saudaraku, sesungguhnya Allah itu meminta tegak lurus. Ya, Allah itu meminta setiap orang itu berdiri tegak lurus di dalam kehidupannya, tidak serong kiri, tidak serong kanan. Kalaupun dia salah, segera bertobat, segera berpaling, segera meminta pertolongan Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, para pendengar firman Tuhan, mari kita melihat ke dalam hati kita masing-masing. Jangan mudah
menyalahkan orang lain, jangan mudah mengkambing hitamkan orang lain. Tegaklah lurus berdiri di dalam kebenaran, supaya kemudian kita sungguh melihat bahwa kita adalah umat Tuhan yang diberkati. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Allah di surga, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkaryalah dalam hidup kami hari lepas hari. Mari pimpin, mari bimbing, mari sertai kami ya Tuhan, segenap umat-Mu, agar senantiasa hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami siap melangkah hari ini menuju akhir pekan ini ya Tuhan. Di hari Jumat ini, biarlah karya Tuhan sungguh memberkati hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, terima kasih. Tuhan berkati.